Kita di atas atap lagi nih. Nggak salah lagi Di ya. atas atap Di di kolong ketinggian. langit. Di ketinggian. Bisa dari atau enggak kita Iron Maiden. Apa tuh? Berpindah-pindah maksudnya. Nomaden apa no Iron Maiden. Tapi nggak apa-apa, itu sebagai ini ya, lepas kejenuhan gitu. Bung Akbar ini kalau bikin istilah luar bioskop ya. Bener. Kadang-kadang saya sulit memahami, berarti dia udah di fase luar sinema. Nggak kesampaian Mission Impossible 7. Episode 12. Kali ini tentang tetap masih dengan Temanya sepi sih. sepi ya. Sepi tapi Kegundahan pribadi ya, iya. bukan? Ya bisa dibilang begitu. Prosesnya dia memang mengalami kegundahan karena ini cerita ini latar belakangnya adalah seorang saya lah yang senang berpuisi, tapi ketika ingin menuliskan karya itu mengalami kebuntuan gitu. Nggak tahu harus nulis apa yang harus ditulis gitu loh. Kalau misalnya kata orang biasa ya nggak dapat ilham gitu untuk ditulis. Iya. Nyambung dari yang tadi nggak di Cumbu Sepi? Nggak beda. Itu beda Nah, itu ya. Makanya ada spektrum yang berbeda. Sepi itu Oh, beda ya. ya ini kata-kata yang sepi yang nggak keluar, yang nggak bisa hinggap di pikiran, nggak bisa ditulis. Bukan di Cumbu Sepi hadir di tengah-tengahnya Enggak sih. kesepian. Sepimu adalah Sepi di kebiasaan. sini adalah kata-kata Bukan yang ya? sepi, Oh. kalimat yang sepi Stuck untuk ya. dituliskan, stuck gitu loh. Mogok nulis gimana sih? Mogok nulis. Iya tadinya semula kalau bahasanya Mas Pam. Semula. Wah, maksudnya Mas Pam. Saya duga itu tentang itu ya. Dia nggak ada kabar, sepi gitu. Karena nggak ada kabar, ya dia membisu aja gitu. Bukan Si lawannya ini. bukan tema cinta sih. hari Bukan ini. ya. Nah, bukan. Nah sepertinya di episode Ya, kali, itulah dasarnya puisi, Bung. iya. Dia bisa multi interpretasi kan? Iya, Gitu. Multi Iya, benar. tafsir. tergantung membaca ya. Iya. Ya tergantung pembaca yang mau melibatkan dirinya ke dalam suasana itu ya. Iya. Kalau dia misalnya tafsir Pengalaman pembaca terkait diksi yang dipakai oleh Iya. penyair itu. Oh. gitu. Gitu. Ya tadi mungkin tafsir saya tadi itu ya, Iya. pasang kekasih, ternyata bukan. Oke. Nah kali ini maksudnya kalaupun lebih banyak dari penulisnya ya saya berharap kali ini penulisnya lebih banyak bercerita ya, Insya Allah. lebih banyak menceritakan keadaan ini gitu, kenapa sampai begini itu. Iya. Karena ya tadi itu sedikit berbeda tafsir, atau nanti di perjalanan kalau saya dapat inspirasi dari respon ya akan saya respon balik. Oke. Ya bagaimana sepi itu yang dimaksud oleh penulis dalam kebisuannya, baiknya kita simak sama-sama. Silakan Bung Langsung Edwin. dibacakan aja ya. Bismillah. Karya ini berjudul dengan Sepimu Adalah Kebisuanku. Jadi sepi di sini adalah kata-kata yang tidak bisa datang ke benak saya untuk saya tulis ketika saya sebenarnya ingin menulis gitu. Ini adalah ibaratnya singkat katanya ya, ini kita mengalami mogok nulis gitu loh. Mogok nulis. Jadi saya bacakan dulu. Sepimu adalah kebisuanku. Oh, sungai kata-kata yang kini riaknya menguap entah kemana. Kau dangkal dan tak lagi riuh seperti kemarin. Bagaikan rasa tak mampu berbahasa. Sepimu adalah kebisuanku. Jiwaku menjelma sebatang pohon mati yang berongga dijejali hampa. Pada siapakah harus kupersalahkan? Apakah pada dera kemarau yang menjelang? Atau pada hujan yang berlalu tanpa sisakan apa-apa? Aku terdiam berkalung keluh setelah kesunyian membelenggu. Namun ku menahan kecewa yang mekar berhasrat mulai tengkar. Biarlah langit menjadi malam yang apa adanya. Biarlah gelap menjadi legam yang sebenarnya. Ku rebahkan pena di hamparan kertas yang terlantar. Ku pejamkan mata menidurkan resah di bawah malam yang tua. Sekian. Ya, seperti itu. Diakhiri dengan perubahan pena di hamparan kertas yang terlantar. Iya. Pada Berarti akhirnya nggak bisa nulis. nggak bisa nulis ya? Iya. Iya ya. Tapi jadilah puisi ini ya. Tapi Jadilah jadilah puisi puisi ini ini. akhirnya. Gitu. Justru yang membuat kita apa ya?
bukan interest, excited ya? Lebih dari itu apa? Ya excited ya terhadap Excited. terhadap Bung Ebin ini. Maksudnya Bung Ebin pernah menyampaikan masih ada 100 puisi loh, tapi Iya. ternyata bikin yang baru gitu. Ya. Gitu loh. Mungkin Bung Ebin ingin ini apa bertualang lagi dengan situasi kekinian gitu kan, juga Iya. mencari alat ukur seberapa ada di skala mana ketajaman imajinasinya, ketajaman Betul. apa ya, ketajaman kata-katanya yang ditulis di saat ini gitu. Yang saya duga. Terkategorikan produktif nggak? Sangat ya. Menurut saya produktif. Bahkan ketika tadi dijelaskan puisi Sepimu Adalah Kebisuanku adalah upaya Bung Ebin atau yang Bung Ebin alami tentang mogok menulis gitu Iya, kan. mogok menulis. Bahkan ketika mogok pun masih bisa menulis, Bung. Itu kan luar biasa. Luar bioskop. Luar bioskop. Luar bioskop itu. Luar sinema. Luar dia. sinema itu kan. sinema. Semoga nggak viral istilah luar bioskop itu ya. Tapi tampaknya akan viral gitu. Bang. Kalaupun viral nanti kita perlu tegaskan bahwa beliaulah penciptanya. Iya. Enggak, ya yang mau saya katakan juga adalah begitu melekatnya gitu ya. Melekat dong, sudah melekat gitu. Sebentar saja atau sejedah seberapa hari pun tetap akhirnya ada yang terlahir gitu. Puisi itu gitu. Alhamdulillah. Berarti sudah melekat dong ya harusnya. Oh iya, dia udah. Bukan harus, memang sudah melekat gitu ya. Iya. Jiwa ke penyairannya itu gitu loh. Iya. Jiwa ke penyairannya apa jiwa puitisnya gitu? Jiwa puitis mungkin ya. Jiwa puitis ya. Iya. Gitu. Nggak tahu juga kalau bagaimana Mas Pam melihatnya. Karena ini kan tentang penulisnya ini ya. Iya, tentang menulis. Ini sebenarnya yang saya alami dan saya rasakan ketika ingin berkarya, tapi ternyata lo kok mandek gitu. Ya. Kenapa ini mandek gitu? Dan proses untuk bisa akhirnya pada saat menulis di sini saya akan kembali dengan akhirnya saya menyoroti keadaan yang memang saya alami, yaitu lagi kemandekan dalam menulis. Maka terciptalah ini. Tapi memang pada saat prosesnya itu saya harus semacam mengkondisikan emosi. Ya. Seperti ya harus berjalan sendiri, lihat-lihatlah keluar gitu, atau dengar musik sedikit. Meskipun itu nggak terlalu menolong, tapi ya alhamdulillahnya akhirnya saya putuskan ya sudah, saya tulis aja tentang nggak bisa nulis gitu loh. Nah. Ya benar-benar luar bioskop dong. Bahkan ketika tidak bisa menulis pun tetap bisa menulis. Cuman yang menarik yang jadi pertanyaan saya kan, ternyata ketika Bung Ebin mencoba menetralisir itu ya dengan jalan-jalan, itu pas ini ya, ketika ada di luar kota ya Bung ya, Iya. di jalan-jalan, ternyata tidak menolong juga ya. Nggak menolong juga. Itu dugaan saya bukan tidak menolong, itu menolong itu menolong sebagai sasaran antara gitu. Jadi dengan Bung Ebin berjalan-jalan ke sana kemari ngelihat hal-hal yang baru, sebenarnya itu perlahan-lahan membangun yang namanya ketajaman rasa ya, membangun kepekaan. Nah, ketika sampai di hotel ambil kertas, disitulah rasa Bung Ebin itu tajam kembali, dan luar biasanya lagi itu terjadi tanpa Bung Ebin sadari kan gitu kan. Maka terlahirlah puisi ini. Itu sejatinya yang jadi tagline kita ya, tidak ada kata yang lahir dari ruang hampa kan gitu kan. Iya. Itu seolah-olah Bung Ebin kemarin merasakan kehampaan yang luar biasa. Iya. Tapi sejatinya kehampaan yang luar biasa itu adalah ketidakhampaan sebenarnya menurut saya itu. Saya tertarik dengan kalimat bunyinya begini: jiwaku menjelma sebatang pohon mati yang berongga dijejali hampa. Iya. Saya mau bilang begini, setiap kata yang kita ucapkan itu sangat bergantung kepada pengalaman kita, experience kita. Saya menduga Bung Ebin pada satu titik pernah melihat pohon mati, ya kan? Pohon mati itu berongga, dan itu melesat begitu dalam di memori Bung Ebin. Nah, dia tidak mau pergi itu, dia ada di memorinya Bung Ebin terus.
Dia pergi ketika Bung Ebin ada di sebuah kota, ingin menulis puisi tapi stuck. Iya. Dan pengalaman melihat pohon itu tiba-tiba keluar. Di situ pentingnya pengalaman, Bu. Di situ pentingnya kita mengamati semuanya. Seperti saat ini kita tapping ini, Iya. ya kan? Saya sejak tadi saya tertarik mengamati pohon-pohon, daun-daun, ya kan? Karena suatu ketika saya berkeinginan untuk menulis puisi dan mengalami yang Bung Ebin alami, tiba-tiba memori saya melesat ke dedaunan gitu kan. Terakses Ketika lagi. stuck, iya, terakses lagi gitu kan. Ketika melanggar stuck mungkin saya bilang bahkan angin pun seolah malas menggerakkan ujung daun itu. Wah, Nah, seperti itu kan. iya. Karena itu saya punya pengalaman melihat angin itu pelan sekali menggerakkan ujung-ujung daun itu. Nah, ketika saya berhenti atau tiba di kata menggerakkan ujung daun itu, frasa ujung daun itu tiba-tiba memicu, memantik kata kalimat yang lain. Iya. Lahirlah kalimat berikutnya. Ya begitulah, Bung. Kenikmatan menulis puisi itu. Kenikmatan menulis puisi di situ. Yang dulu saya pernah bilang itu katarsis di situ. Jadi penulis puisi, penulis karya seni itu ketika ada di titik itu, dia mengalami proses katarsis, pembersihan jiwa yang luar biasa. Katarsis itu. Nah, Bung Ebin mengalami itu. Alam sadar Bung Ebin menyadarkan, namanya alam sadar ya kan, bahwa udahlah, lu tuh stuck, monggo aja deh nggak usah nulis. Iya. Tetapi itu dilawan sama alam bawah sadar. Enggak, lu hanya kebingungan memulai dan dari mana atau dan dengan kata apa. Terselamatkan Bung Ebin menurut perkiraan saya memilih itu, berpihak kepada alam bawah sadar, dan kata pembukanya luar biasa. Ada kata ini Bung, dua konsonan, tiga vokal yang sama. Oh, itu seperti kayak apa ya, keluhan Iya. atau apa ya, ketidakberdayaan gitu Iya. kan. Tapi nggak mau berhenti. Oh, yang dasarnya lagi pilihan kata setelah oh tadi, setelah keluhan tadi itu justru menolong Bung Ebin untuk melahirkan kata-kata berikutnya. Apa coba kata-kata setelah oh tadi? Sungai kata-kata. Gitu kan? Di episode sebelumnya kan, atau mungkin di episode sesudahnya setelah ini ya. Kita nggak tahu mana yang lebih dulu tayang, yang tadi apa yang ini kan. Saya sempat singgung ketika ada kawan yang menanyakan saya, apa itu puisi? Saya memakai metafor sungai kan gitu. Ternyata nyambung ini. Saya sebenarnya belum tahu nih. Iya. Kalau di awal puisi Bung Ebin ada kata-kata sungai gitu kan gitu. Sungai itu Bung, itu untuk kita jadikan metafor itu luar biasa gitu. Betul. Terutama untuk ke kondisi atau situasi di mana kita ingin terus membuncahkan kata-kata gitu, terus menerus. Maka metafor yang terbaik itu adalah sungai gitu. Sungai itu di sana banyak sekali ya. Ada banyak yang berkaitan dengan sungai. Ada air, ada daun, ada batu. Ya. Bahkan kalau kita pakai sinonimnya sungai, kita bisa ganti dengan kali. Kita bisa bilang daun-daun kali, batu-batu kali. Itu kepancing tuh Bung. Kalau Bung Ebin menuliskan, dan kulihat resah di ujung batu-batu kali. Nah, itu kan kepancing kita. Ada resah, ada batu kali gitu. Kalau ada di titik itu, sebenarnya sudah naik lagi, bukan lagi kepada keasikan menulis puisi, Iya. tapi naik lagi kepada kedahsyatan menulis puisi. Gitu. Saya termasuk orang yang tidak percaya bahwa ada orang yang tidak bisa menulis puisi. Gitu. Iya. Dan yang barusan saya bilang ini telah dibuktikan oleh Bung Ebin ketika mengalami kebisuan, mengalami apa tadi Mogok. bahasa Inggrisnya tadi? Writer's block. Writer's block. Ternyata Bung Ebin seolah-olah mengalami itu, padahal tidak mengalami itu. Gitu kan? Saya semakin yakin bahwa tidak ada orang yang tidak bisa menulis puisi. Tidak ada. Yang ada adalah yang pernah kita obrolin dulu. Adalah orang yang masih gamang memahami puisi, masih dalam tanda kutip malu akan stigma, Iya. ya kan, dianggap orang lemah segala macam yang pernah kita obrolin kemarin. Iya. Iya. Yang terakhir yang banyak dalam amatan saya ya
ini aja keengganan untuk Memulai. mengayakan pengalaman akan kata-kata kan gitu. Ada cara-cara mudah, salah satunya ini kebiasaan saya. Begitu saya tertarik dengan salah satu kata, saya catat itu, Bung. Itu. Ini saya tertarik dengan kata-kata, saya senang dengan kalimat ini. Jiwaku menjelma sebatang pohon mati yang berongga. Pohon mati. Sepakat, sama saya Itu. juga. Itu menarik itu kata-kata itu tuh. Disempurnakan lagi apa coba? Yang berongga. Memang benar ketika kita melihat pohon mati itu cenderung berongga. Iya. Gitu kan? Gitu. Beberapa hari yang lalu saya membantu seseorang menebang pohon. Saya bilang, ini pohon lama-lama mati dan berongga. Wow. Bilang gitu kan gitu. Artinya ternyata memang pengalaman apa yang kita lihat lalu kita jadikan itu sebuah kata itu luar biasa. Kita tulis ya kan. Nah, balik lagi jangan salah artikan atau jangan disederhanakan. Menulis adalah kita ambil pena, kita ambil pulpen, kita ambil pensil, kita ambil kertas lalu kita tulis. Enggak begitu. Iya. Menulis itu adalah bentuk paling sederhana dari yang namanya pengendapan. Gitu. Supaya ketika kita mengendapkan itu kita menulis sebenarnya. Saya yakin ketika Bung Ebin menuliskan itu, pohon mati yang berongga, itu telah melalui proses pengendapan dan sudah melakukan proses menulis. Karena saya khawatir dituding Bung Akbar mengambil semuanya, maka saya cukupkan dulu sampai di situ. Ya nggak apa-apa. Gimana Bung Akbar? Iya, saya juga sama tertarik dengan jiwaku menjelma sebatang pohon mati yang berongga dijejali hampa. Ada kalimat dijejali hampa. Iya. Padahal di kalimat pembuka kita di sense kata itu yang tadi Mas Pam singgung, Tidak Tidak ada kata yang yang lahir dari hampa. ruang hampa. dari ruang hampa. Penulis atau Bung Ebin dalam hal ini membreak itu ya ternyata ya. Ternyata lahir dalam ruang hampa pun lahir. Sair. Ya. Ya kan? Maksudnya mendobrak ya, mematahkan itu, kondisi itu. Bukannya sama, Bung. Kan tidak ada kata yang lahir dari ruang hampa. Oh sama Jadi ya? kata itu bahkan kehampaan itu sesungguhnya kata tidak pernah lahir dari ruang hampa kan begitu kan? Iya. Tapi dari ruang hampa lahir Jadi ternyata. sebenarnya Bung Empin itu kalau dalam pandangan saya tidak sedang berada di ruang hampa, tapi berada dalam ruang risau. Oh. Gitu. Ruang risau gitu. Ya Kak, saya coba menyambungkan aja karena di sini dijejali hampa, itu. rasa hampa dia. Itu dia ada di intensitas risau yang luar biasa ini. Iya. Gitu. Ya benar risau karena memang yang saya alami adalah saya nggak tepat kalau dibilang istilahnya panik ya, lebih tepat mungkin risau. Loh kok nggak bisa nulis? Iya. Nah, itu udah mulai kerisauan. Ya benar-benar risau, terus rasa hampa itu yang menjejali ya. Iya. Bukan hampa, bukan diri kita yang merasa hampa Bukan, ya. bukan. Tapi risau, ya kok hampa Kalau- itu Ya kalau kemana ini itu? kalau risau itu gejolak gitu. Iya, gejolak yang tidak sah gitu. Tetap masih ada itu. Kalau kita masih memiliki rasa gejolak yang begitu tinggi atau intensitas yang berulang-ulang, itu kita pasti dalam fase yang kita terus berpikir. Iya. Gitu. Mikir mau mulai atau enggak gitu maksudnya. Sama ya nggak hanya menulis dalam puisi aja, menulis dalam hal lain yang berita seperti yang Mas Pam, saya juga menulis dalam sebuah laporan atau dokumen ya. Kalau misalnya kalau nggak risau malah justru itu dia sudah meninggalkan itu malah kalau kata saya sih. Iya, betul. Tapi kalau dihantui, didatangi ya, ini dijali kalau bahasa Bung Ebin, ya itu berarti dia masih hidup di dalam itu. Gitu. Iya. Oh, dan itu jangan kalau orang saudara kita orang timur, saya nggak ada lawan itu. Iya. Jangan-jangan Itu jadi energi ini luar betul, biasa. jangan-jangan ini yang satu yang terlahir aja di luar itu, jangan-jangan masih ada lagi yang kita nggak tahu ya. Oh, Iya. masih banyak. Masih banyak gitu. Atau pada saat itu, ya tadi kata Mas Pam sudah ada beberapa panduan atau 1-2 kata yang tersimpan gitu, nanti bisa melahirkan menjadi kalimat puisi gitu yang kita nggak tahu ya. Iya. Nah itu maksud saya begitu kuatnya ya rasa risau yang bergejolak itu bertanda orang tetap dia berpikir atau memikirkan hal itu ya. Belum momennya aja belum gitu. Iya. Nanti kalau udah momennya. Nah di sini juga yang kedua tadi itu satu, yang kedua ada 3 sih yang saya garis bawah highlight.
Aku terdiam berkalung keluh setelah keluhnya membelu. Ini juga metafornya luar biasa nih. Iya. Aku terdiam berkalung keluh setelah kesunyian membelenggu. Iya. Tapi ini tidak berlangsung lama kan sebenarnya kan. Tetap di ruang di fase yang risau tadi itu ya, Iya, gejolak iya. tadi Proses itu. proses dia Proses untuk, ya. Walaupun dikalungi rasa keluh setelah kesunyian membelenggu, tapi tidak berlangsung lama. Sebenarnya ini yang mau disampaikan itu tidak berlangsung lama, tetap bergejolak di fase ini gitu. Iya. Yang ketiga adalah kerubakan pena dihamparan kertas yang terlantar. Berhenti sejenak atau ini sebenarnya dalam fase menulis dia ini. Iya, dalam fase menulis, sebenarnya ada dua kejadian ibaratnya. Sebelum tulisan ini tercipta, saya mengalami ini. Ketika saya sudah siap dengan pena, mau nulis di atas kertas. Loh, apa yang ditulis? Iya. Gitu loh. Oh. Saya coba cari, saya hadapin kertas, saya coret berapa kata, tapi kok kayaknya nggak kena. Secara emosi saya nggak ada ikatan dengan kata-kata itu gitu loh. Akhirnya saya sempat menyerah, ya sudah saya letakkan saja pena itu di ini. Saya tinggalkan, saya jalan-jalan aja dulu ke sana ke sini. Iya betul, ini keadaan Tapi kalau sebenarnya. pakai kata letakkan kurang puitis. Ya. Mari pakai kata rebahkan. Rebahkan saja. Iya, saya pikir tadinya ini apa ya, imajinasi. Ternyata ini keadaan sebenarnya. Iya, itu keadaan sebenarnya. Maksudnya imajinasi itu keterwakilan menggambarkan dalam kondisi itu. Ternyata ini kondisi yang sebenarnya gitu kan, perubahan pena. Sudah memulai atau memulai tapi nggak jadi hasil ya gitu, nggak hasil. Padahal selalu saya Bung di hotel, di kamar hotel itu nggak ada pulpen, nggak ada pena. Ada pensil doang, Bung. Pensil, iya. Nggak pernah ada pulpen. Iya. Tapi kan pensil kan kurang puitis, ya kan? Diganti pena. Masa tulis kurebakan pensil? Iya, kecocokannya. Memang benar sih, kenyataannya begitu. Orang saya mau cari coret-coret aja, setelah jadi itu baru saya, seperti yang biasa Bung Akbar minta kan, kalau misalnya itu oke di grup sense kata, coba diketikkan lagi di sini gitu kan. Ya, setelah itu memang pensil masalahnya, pensil. Setelah jadi rencananya baru saya ketikkan di handphone dan saya masukkan ke grup gitu. Tapi kok nggak jadi, tapi itu wujudnya bukan pena memang, bukan bolpen, itu pensil. Karena dengan kertas yang segini besarnya itu kan, ya nggak tahu mungkin karena disitulah letak ketidakpedeannya beberapa teman yang disangkakan Mas Pam tadi, dituduhkan kenapa nggak nulis-nulis. Sebenarnya kita berpotensi semua untuk menulis. Iya. Karena ketidakpedean itu pada saat hanya menemukan ya miskin kata lah, boleh kita itu kan sementara ya, miskin kata, tidak banyak kaya gitu. Iya. Dia nggak pede pada saat, terus dia nggak nemu apa sih metafor dari pensil sebenarnya. Padahal yang paling dekat banyak kan ternyata ya, alat tulis itu gitu. Iya. Nah, kemudian ketemu misalnya mencocokkannya, naik lagi misalnya mencocokkannya, cocok nggak ya dengan keadaan ini gitu, pena, pulpen, ballpoint gitu kan. Nah di situ ketidakpedean beberapa penulis gitu loh. Jadi sebenarnya bicara keterampilan ya. Iya, kalau menulis puisi itu ya mau nggak mau kita bicara keterampilan ya. Keterampilan apa? Keterampilan menginventarisir, mendokumentasikan kata. Keterampilan menginterpretasikan kata, memaknai kata. Keterampilan menerapkan kata yang sudah terinterpretasi dan sebelumnya sudah terdokumentasi. Di tiga aktivitas itu aja sebenarnya menulis puisi itu. Bicara kemampuan, apakah ini hanya dimiliki oleh seseorang? Pertanyaan kan gini, apakah ini hanya dimiliki oleh hanya seorang, Bung Ebin? Enggak, menurut saya. Bung Akbar bisa, ya kan? Teman-teman yang lain juga bisa. Hanya bergantung kepada seberapa kuat, seberapa ikhlas, seberapa bersedia lah ya, untuk berpihak ke sana gitu. Dan membangun norma baru, membangun definisi baru tentang berkata-kata ya, tentang menulis puisi. Bahwa menulis puisi itu sama dengan aktivitas yang lain, yang butuh energi, butuh waktu, ya kan, butuh tenaga gitu. Seperti itu. Ya, sebenarnya kalau nyambung dari apa yang Mas Pam bicarakan barusan, terus sama pada saat baru awal, terus Bung Akbar tuh sempat bilang, saya tuh memang pernah cerita sama Bung Akbar kalau saya tuh punya saya sudah menulis sekitar 100-an puisi lah.
Itu fase dimana saya pada saat itu merasa masih produktif. Produktif ya. Lalu kemudian saya vakum, benar-benar vakum, dan saya sempat memutuskan untuk udahlah saya nggak lagi berpuisi lah. Saya tinggalkan itu. Kemudian dengan jasanya Bung Akbar terus memperkenalkan saya dengan Mas Pam, akhirnya saya terpicu lagi. Seharusnya kalau misalkan mau bawain materi ya saya tinggal bawa aja puisi yang lalu saya bikin gitu. Tapi setelah saya baca lagi, kok saya lupa dengan emosi yang ada di dalam itu. Terus saya masih merasakan, kayaknya masih terlalu samar apa yang coba saya ceritakan di sini, karena masih terjebak dengan metafora-metafora yang ada saya perhatikan, nggak ada hubungannya dengan kalimat satu dengan kalimat kedua ini. Akhirnya makanya pada saat itu saya merasakan ada perbedaan setelah bertemu Bung Akbar sama Mas Pam itu, perbedaan untuk menulis itu, ternyata lebih punya cerita gitu loh. Saya merasa lebih punya cerita daripada apa yang pernah saya tulis waktu dulu itu. Makanya saya sempat mengalami, kalau saya mengalami kebuntuan ya benar juga sih sebenarnya Bung Akbar. Ya saya kan punya 100 puisi, tapi ketika saya pilah-pilah itu loh, kok saya nggak dapat lagi emosinya di sana. Terus ada beberapa hal yang saya sendiri kok kayaknya kurang kena ya dengan kalimat, dengan pilihan kata segala macam. Mungkin pada saat itu saya belajar. Nah, menyambung lagi dengan Mas Pam tadi, itu sebenarnya proses pengendapan mungkin ya. Baru pengendapan yang begitu lama yang sebenarnya saya lupakan, tapi itu sebenarnya proses pengendapan sedang berjalan. Hanya perlu pemicunya aja Bung Akbar sama Mas Pam pada saat itu. Akhirnya saya menulis lagi. Itulah kemelekatan yang ada di dalam Bung Ebin. Jangan takut untuk menulis. Jangan takut untuk memulai. Bahkan sekalipun di ruang hampa, sebuah tulisan tetap bisa menghasilkan karya. Episode 11, Sense Kata, taking out. Terima kasih.